Kembali di Prime Time News, saya akan langsung ke Pak Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR, melalui sambungan telepon. Pak Taufik, ada di sini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, APBN pun masuk ke Dewan. Berarti ini saat ini juga menjadi pertimbangan atas penyelesaian konflik. Sebenarnya bagaimana posisi DPR untuk konflik antara KPK dan Polri ini, Pak Taufik? Sebetulnya masalah konflik KPK dan Polri ini adalah ranah dari eksekutif ya Pak. Ini sebetulnya. Pak Taufik, mohon maaf sambungan telepon Anda terputus. Saya ke Mas Toto. Kalau misalnya sampai Presiden menyatakan ini, berarti sudah menjadi pertimbangan, Mas Toto? Menurut saya sebetulnya sudah terjawab ya hipotesa saya tadi bahwa Presiden sebetulnya sudah memilih ketika memutuskan untuk menunda. Padahal kan proses tinggal dilantik saat itu kan. Dengan menunda, beliau secara tidak langsung ingin mengatakan variabel penetapan tersangka itu menjadi salah satu perhitungan dalam saya menuntaskan prerogatif walaupun sudah disetujui oleh di paripurna DPR. Sekalipun resikonya resikonya itu kan kemudian kita ketahui ada di parlemen, apapun keputusannya. Dan kemudian kita tahu bagaimana ada komunikasi politik, bahkan yang sengaja seperti diperlihatkan di panggung depan, bahwa ada pertemuan-pertemuan dengan para petinggi partai politik yang bisa mengaruhi pengambilan keputusan di parlemen. Jadi, dan kita lihat sekarang isu-isu terakhir mengatakan Kompolnas sedang menjaring nama-nama baru. Kalau kita lihat kronologinya sebenarnya sudah jelas. Pak BG sepertinya kalau kita coba bisa spekulasikan akan dibatalkan untuk dilantik. Nah, tinggal bagaimana kemudian pihak-pihak terkait bisa menerima keputusan ini sehingga kemudian kisah ini tidak berhenti sampai level Presiden Jokowi dikatakan berani oleh sekelompok orang atau dikatakan melanggar undang-undang oleh sekelompok orang yang lain. Tapi bagaimana beliau harus memastikan kehidupan politik selanjutnya itu bisa berjalan. Termasuk salah satunya bagaimana koalisi, termasuk di koalisi sendiri, itu tidak mengganggu proses-proses kesepakatan yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam hal APBN. Kalau misalnya soal pembatalan pelantikan ini, Mas Irman, kalau misalnya dari sisi hukum ketandanegaraannya yang paling mungkin dilakukan untuk pembatalan ini seperti apa? Jadi begini prosesnya. Kalau pembatalan sekarang kan menunda nih statusnya. Ya, menunda kan. Jadi yang perlu dipahami bahwa ini tidak berada dalam ruang hak prerogatif. Definisi hak prerogatif bukan berada pada ruang definisi politik. Dia definisi pada hukum konstitusi. Kemarin di media Indonesia saya menulis satu halaman penuh tentang itu. Bahwa Kapolri itu, pengangkatan Kapolri bukan hak prerogatif. Kenapa? Karena Presiden itu melibatkan, diharuskan oleh konstitusi, harus melibatkan lembaga negara lainnya. Oleh Kompolnas, Kompolnas harus memberi saran nih, pertimbangan di situ. Nggak boleh Presiden seperti ngangkat menteri. Wah udah, besok saya jadi Presiden, saya angkat aja Mas Toto jadi menteri. Nggak perlu saya harus mendapatkan kewajiban untuk mendapatkan masukan dari lembaga negara lainnya. Nggak perlu di situ. Itu hak prerogatif. Nah, untuk pengangkatan Kapolri bukan hanya dia harus mendapatkan masukan dari Kompolnas. Dia harus meminta persetujuan DPR. Tapi bukannya itu maksudnya hanya pertimbangan? Enggak, persetujuan DPR. Apakah itu pertimbangan? Apakah itu persetujuan yang melibatkan lembaga negara lainnya dalam pengambilan keputusan Presiden? Itu bukan hak prerogatif dalam definisi hukum konstitusi. Jadi ketika Kapolri ini sudah seperti sekarang ini, maka dia tidak seperti menteri yang dulu biasa Presiden, udah saya mau calonkan sini, saya batalin, no problem. Kalau sekarang yang paling mungkin dilakukan apa? Yang harus dia lakukan sekarang adalah melanjutkan proses konstitusional ini di situ. Karena apa? Dia terikat dengan prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 ada harus jaminan kepastian hukum terhadap lembaga negara. Lembaga negara itu tidak boleh dia tak bertuan terlalu lama di situ. Batas lamanya ini bagaimana? Ini yang selalu saya jelaskan bahwa batas atas konstitusional untuk membuat lembaga negara itu atau peranata negara itu, apakah dia substansi atau struktur negara tidak bertuan dan tidak memberikan jaminan kepastian hanya 30 hari di situ. Ketika rakyat sudah menyetujuinya semua di situ. Rakyat pun ketika berdebat juga dengan catatan-catatan yang sekarang masih itu. Dan di mana-mana keputusan rakyat pasti itu tidak bulat utuh, pasti ada catatan-catatan di sini dan itu biasanya akan keluar. Masa Presiden? Jadi kalau misalnya sekarang yang paling mungkin untuk pembatalan atau tidak dilantik, yang harus begini. Proses di pra-peradilan yang tadi saya jelaskan ini adalah urusan BG sebagai pribadi warga negara. Apakah ini terikat sama ini? Apakah ini terikat sampai saya belum selesai. Apakah ini terikat di sini? Enggak, tidak ada relasi.
Tidak ada relasi di sini. Di sini ini soal lain di sini. Ini urusan individu. Ini sekarang urusan negara. Sekarang yang harus dilakukan adalah segera ini, lantik segera ini. Tidak bagus dalam presiden. Karena saya bayangin kalau begini kejadiannya selalu, karena tiba-tiba diintervensi dalam proses pidana, proses bernegara kita, maka kemarin bisa jadi presiden terpilih itu tidak dilantik oleh MPR karena tiba-tiba dia ditersangkakan di situ. Ini hal yang berbeda. Gitu. Saya sepakat, pra-peradilan ini adalah hak warga negara, personal, sebagai sosok personal. BK. Tapi saya pikir juga dalam konteks penjelasan Bung Irman Putrasidin ada tafsir yang berbeda, yang saya juga pahami seperti itu. Proses persetujuan di paripurna itu bukan akhir dalam proses menuju pelantikan seorang Kapolri. Calon Kapolri tidak serta-merta menjadi seorang Kapolri definitif ketika persetujuan DPR didapatkan. Jadi Anda melihat tetapi masih ada ketika proses pelantikan itu dilakukan, itulah mengapa semua kita menunggu proses pelantikan. Dan itulah mengapa kemudian Presiden mengatakan menunda. Tadi saya sudah katakan agak berbeda pendapat juga dengan beberapa pernyataan Bung Irman dalam beberapa hari terakhir yang mengatakan ini analogi agak mirip. Atau sama bahkan dengan mengatakan bahwa ketika sudah disetujui di DPR, untuk sebuah rancangan undang-undang, itu kemudian otomatis kalau 30 hari tidak disahkan oleh Presiden akan menjadi undang-undang otomatis. Ini berbeda. Kalau kita bicara undang-undang, pasal 20 ayat 1 UUD 45 mengatakan kewenangan untuk membentuk undang-undang kuasanya ada di DPR. Sementara dalam konteks mengangkat dan memberhentikan Kapolri itu jelas di Undang-Undang 2 tahun 2002 pasal 11 ayat 1 itu dikatakan itu adalah kewenangan Presiden. Walaupun mungkin itu bukan prerogatif dalam arti yang Bung Irman tadi sebutkan. Jadi inilah yang berbeda. Oke, baik. Intinya sekarang kita masih menunggu nanti seperti apa. Yang pasti diharapkan tidak ada hukum yang dikangkangi di sini. Dan juga tentunya dengan pertimbangan politik, mungkin juga termasuk pertimbangan soal APBN di sini, tadi. Mbak, dokter THT jangan periksa paru-paru, bahaya itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto dan juga Bung Irman sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Pemirsa, kami juga nanti akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Primetime News.